Orang yang sehat menginginkan uang yang banyak, tapi ada orang yang uangnya banyak hanya menginginkan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Marhaban tiba, marhaban tiba. Salah ya, harusnya Ramadan ya. Masya Allah, tabarakallah, gak terasa banget sebentar lagi. Sekitar 10 hari ya kalau gak salah ya teman-teman, kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Apa nih kira-kira persiapan yang udah dilakukan? Mulai dari sirup mungkin, nata de coco, atau apa sih kira-kira kalau menyambut bulan suci Ramadan? Karena jujur di rumah Bunda itu kayak tim yang biasa banget gitu. Gak ada yang prepare apapun. Kayak sirup juga kami jarang banget untuk minum sirup. Nah, untuk hari ini kita ngebahas sesuatu yang akan berkaitan pastinya dengan Ramadan, yaitu bagaimana Bun Ai menyusun budget puasa atau menyusun budget Ramadan supaya nggak kebablasan. Nah, sebenarnya udah sekitar 5 tahunan ini setiap bulan puasa itu Bun Ai takjilnya berbarengan sama pesantren kilat. Alhamdulillah selama 1 bulan full tuh biasanya kita melaksanakan takjil gratis teman-teman. Nah, jadi kayak anak-anak tuh ya udah ngikutin aja untuk takjil di bulan suci Ramadan sesuai dengan si pesantren kilat di TPQ-nya Bun Ai. Nah, kira-kira kalau teman-teman tuh apa sih takjil favoritnya? Boleh ya sharing-sharing di kolom komentar. Hari ini tuh cuaca di rumah Bunda itu hujan lumayan deras. Jadi nanti kalau suara dubbingnya nggak terlalu jernih, mohon maaf ya. Nah, lanjut ya. Yang pertama untuk penyasan itu ya. Menyusun, biasalah ya belibet aja. Ini kalau kebanyakan begadang kayak gini Bun Ai. Soalnya beberapa hari Baby Ezwar tuh sakit ya teman-teman. Jadi tiba-tiba kayak muntah-muntah. Tapi barakallah sih sekarang udah mulai membaik. Bun Ai menggunakan cara-cara tradisional yaitu menggunakan bawang merah. Oke, jadi kita langsung masuk ke tips yang pertama yang Bun Ai lakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah menentukan metode budgeting. Maksudnya gimana nih? Apakah kita akan menggunakan income yang sama? Jadi ada penambahan income gak sih untuk budget Ramadan? Atau ternyata memang teman-teman tim yang Masya Allah tabarakallah prepare gitu ya. Jadi menyiapkan sinking fund sendiri khusus budgetnya di bulan Ramadan. Atau justru malah tim yang kalau bulan Ramadan malah pundi-pundi cuannya makin banyak nih. Coba ya sharing-sharing di kolom komen. Karena di bulan Ramadan ini Bunda memutuskan untuk lebih lebih mengurangi aktivitas gitu ya, pengen fokus sama puasa, pengen fokus ngurusin sesuatu gitu ya. Adalah ya nanti Bunda sharing sama teman-teman. Jadi Bunda akan menggunakan income yang sama gitu, tapi untuk takjil itu Bunda bedakan. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih budgeting apa yang kita gunain, uangnya dari mana dulu nih. Kalau ternyata dengan uang yang sama, income yang sama, berarti kan nggak ada penambahan untuk budget makanan misalnya. Nah, itu kita harus atur untuk strateginya. Nah, yang kedua, sebelum capek-capek nyusun meal plan sendiri ya kan, meditasi di kamar, lihat inspirasi kanan dan kiri. Kalau Bun Ai mendingan komunikasi deh sama orang rumah. Yuk, abang, adek yang kira-kira udah bisa diajak discuss, kira-kira entar Ramadan pengen buka puasa pakai apa ya? Nah, itu bisa menjadi ide-ide yang kita tulis, teman-teman. Dibandingkan meditasi gitu sendiri, aduh meal plan-nya apa ya? Ujung-ujungnya apa coba? Ujung-ujungnya ya malah jadi pas kita masak nggak kemakan. Kan malah mubazir. Karena jujur ya, selama bulan suci Ramadan akan ada 2 dosa yang tiba-tiba menjadi menggunung gitu. Tiba-tiba pelakunya jadi bertambah banyak. Yaitu adalah 2 dosa, serakah dan mubazir. Serakah itu ketika kita tidak dalam kondisi belum buka, kita kayak pengen banyak hal, terus tiba-tiba pas makan malah jadi nggak habis. Jadi dosa serakah dan mubazir nih bakalan banyak banget sih di bulan Ramadan. Semoga kita terhindar ya dari dosa-dosa tersebut. Oke, jadi kalau Bun Ai sih selalu tanya, kira-kira bukanya mau pakai apa? Nah, karena di keluarga Bun Ai itu nggak ada yang namanya pakai kolak, bubur kacang hijau, bubur biji salak gitu, itu enggak. Jadi pasti akan ada menunya seperti martabak makaroni, kebab, terus roti bakar, seperti itu ya teman-teman.
Nah, biasanya juga Bunda akan membuat menu yang sahur dan berbuka tuh berkorelasi dengan baik. Contoh misalnya buka puasa kita makan bubur ayam aja nih, karena kan kalau puasa biasanya udah banyak takjilan juga jadi kenyang. Nah, sisa dari bubur ayam tadi, kuahnya atau kuningnya ini bisa menjadi soto ayam di sahur. Jadi kan sekali masak langsung habis. Atau misalnya berbuka menggunakan sop bakso. Karena biasanya kalau berbuka kondisinya lapar jadi makan apa aja enak. Nah, nanti pas sahur Bun Ai jadikan baksonya tadi itu menjadi bakso kuah yang mie ya, ibaratnya bakso-bakso kayak di tukang bakso kan menjadi menggugah selera ya teman-teman. Jadi kalau bisa tuh antara sahur sama berbuka menunya berkorelasi, jadi nggak ada sisa-sisa. Plus banget memang Bun Ai tim yang nggak suka makanan masuk kulkas, nggak tahu kenapa. Dan kayak bulan puasa kali ini aja Bun Ai mau food prep mas ragu-ragu gitu apakah Bunda akan masak terus nih. Kita lihat dulu deh aktivitas selama bulan suci Ramadan atau Bunda tim yang dadakan aja. Nah, kira-kira kalau Bunda sharing ini mendingan food prep apa tim dadakan? Coba ya tulis di kolom komen. Karena kadang-kadang tuh suka ada kejutan-kejutan indah ya selama bulan suci Ramadan, ada aja yang ngasih. Oke, nomor 3, bagaimana cara membelanjakannya? Setelah menentukan budgetnya dari mana, maka kita tentukan cara belanjanya. Biasanya kalau Bun Ai itu 60% full ke protein. Karena jujur di rumah Bun Ai tidak suka sayur dan buah. Jadi sayur buah tuh paling buat ibu bapak saja. Yang kedua 15% sayur plus penunjang lain, misalnya tahu, tempe, atau terong misalnya. Pokoknya Bunda tuh apa ya bahasanya tuh jagung, misalnya kita mau bikin bawang jagung buat tambahan lauk, kentang misalnya buat perkedel. Jadi sayur plus lain-lain itu 15%. Nah, 10% untuk takjilan, 5% untuk dana tak terduga. Misalnya tiba-tiba aduh lagi malas masak atau misalnya pengen bikin takjil ini nih, ternyata bahannya nggak ada di rumah, ya udah kan mau nggak mau itu harus dibeli. Jadi jujur ya di rumah Bunda itu bener-bener jarang banget masak kolak, bubur, kacang hijau, karena itu bakalan yang makan Bun Ai doang gitu. Sebenarnya kalau ada yang bilang lebih baik bikin dibanding beli, tergantung juga sih. Kalau misalnya bisa masak dalam porsi yang sedikit mungkin ya lebih baik tuh bikin. Tapi kalau masak ada juga yang masak malah tambah boros gitu, ya udah lebih baik beli. Intinya adalah menurut Bun Ai, boros atau hemat itu yang pertama budget, yang kedua habis. Jadi percuma dihemat-hemat masak sendiri tapi nggak dimakan, nggak habis gitu ya, itu juga bakal jadi boros. Tapi kalau beli sesuai dengan budget terus dimakan, ya itu jadi hemat. Oke, selanjutnya ya, yang nomor 4 adalah mengusahakan bukber itu di minggu kedua, maksimal di 3. Jadi kalau udah minggu keempat usahain gak usah kemana-mana, fokus aja sampai ke bulan suci Ramadan. Gak tahu nih ya, mitos atau fakta, katanya kalau semakin dekat Idul Fitri itu semakin terasa berat katanya. Ada gak sih yang ngerasa kayak gitu? Sebenarnya kalau dari psikologinya karena kita udah ngerasa dikit lagi mau sampai ya. Kayak kita mau ke rumah siapa gitu. Padahal udah deket lagi tapi kayak makin jauh karena ya sebenarnya kita ngerasa dikit lagi udah mau selesai gitu, udah mau sampai. Jadi kita terasanya tuh semakin berat. Nah, jujur Li, kalau Bunda pribadi sama anak-anak tuh udah menjadwalkan berbuka. Jadi kita tuh nggak pernah berbuka di resto kecuali berbuka puasa di rumah saudara. Nah, kenapa? Karena kita tuh paham kalau kita buka puasa di resto teman-teman, sholat itu agak susah. Jadi ya udahlah di rumah aja. Nah, itu jadikan reward anak-anak. Jangan kayak gabut aja, gabut yuk, ngisi waktu luang, ngabuburit yuk. Kalau bisa sih, kalau udah dulu-dulu ngabuburit dengan cuma jalan-jalan, ngabuburitnya lebih maksimal lagi dengan mencari ilmu atau misalnya tilawah Quran atau misalnya membagikan takjil gratis. Nah, itu lebih baik seperti itu. Yang intinya kalau keluar usahain mudah dijangkau buat sholat. Nah, satu tips dari Bunda ya, kalau kalian mau buka puasa di luar, pertama usahain udah pesen deh restonya. Jangan nyari resto dadakan terus tiba-tiba penuh, percayalah itu bakal bikin over budget. Karena kita jadi dadakan, yaudahlah buka puasa di sini aja. Yang penting anak-anak nggak nangis, yang penting anak-anak nggak kecewa. Ujung-ujungnya yang tadinya cuma punya budget 300.000 itu bisa membengkak menjadi 500.000. Karena ingat, perang sesungguhnya itu saat Idul Fitri tiba nanti. Ya nggak sih? Bisa-bisa budget 1 bulan habis di dalam 1 hari loh pas Idul Fitri kalau nggak jago-jago ngatur. Ada nggak yang ngerasa kayak gitu?
Nah, yang nomor 5 itu mengusahakan saling silang. Jadi yang pertama, Bunda selalu tanya, 3 hari ini, 3 hari dulu lah ya, coba. Kalau udah biasa sih, setiap minggu sih aman-aman aja. Ini makanannya mau beli atau minuman yang beli? Salah satu. Jadi kalau contoh, oke aku mau makanan yang beli. Nah, mereka misalnya beli kebab lah gitu ya. Ya udah minumannya jangan beli yang lain, beli jus buah atau sop buah, itu nggak boleh ya. Plus memang mereka nggak suka buah. Atau yang es kopi atau segala macamnya itu enggak. Jadi kalau makanannya beli, minumannya bikin. Nanti 3 hari ke depan begitu nggak Bunda? Enggak, 3 hari ke depan makanan dan minumannya bikin dulu di rumah. Nanti pas weekend boleh nih makanan minuman beli di luar. Jadi hal-hal itu tuh yang Bunda suka agendakan sehingga itu nggak menjadi over budget. Nah jangan lupa nih kita juga lihat dulu stok yang ada. Jadi habisin yang ada dulu. Karena emang berasa banget sih, jujur ya, Bun Ai tuh kalau lagi nginep nih, saudara gitu. Misalnya Bun Ai pernah tuh waktu almarhum kakak ipar Bun Ai meninggal tuh Bun Ai di rumah waktu hamil Ezwar gitu ya, ngasuh anak langsung 7. Waktu itu juga nggak ada ART. Jadi begitu beli minuman satunya 10.000, bertujuh tuh langsung 70.000. Jadi kan berasa nih, wah berasa ya. Terus makanan sekalinya beli satu porsi 20 langsung 140. Itu baru anak-anak. Kalau lagi bulan puasa enggak usah pakai ini ya berharap sisa-sisaan, enggak. Ludes. Jadi kerasa juga nih, cuman beli minuman sama makanan aja itu udah kayak budget makan 2-3 hari. Nah teman-teman yang kayak gitu tuh harus benar-benar kita siasati. Selanjutnya ya, nomor 6 nih penting banget, menyisihkan budget vitamin untuk keluarga. Kayak buat stamina anak-anak tuh apa, buat penunjang puasa tuh apa. Biasanya kalau Rafa tuh seneng banget minuman apa sih, 7 kurma ya, bukan endorsement nih, dia seneng banget itu. Jadi 2 hari sekali minum itu. Atau setiap hari Bunda biasanya kasihin madu gitu. Jadi vitaminnya pasti harus lebih ekstra lagi, karena kan di bulan suci Ramadan ini memang nggak mudah ya buat anak-anak. Jangan kan anak-anak, kita juga kadang-kadang terasa kalau pas hujan mah alhamdulillah gitu ya, bismillah kuat. Oke, selanjutnya nomor 7 adalah tidak menjadikan setiap harinya seolah istimewa. Karena kalau mau jujur, Ramadan kan sama aja kayak sholat ya teman-teman. Maksudnya Ramadan itu ya memang kita menjalani ibadah yang disuruh Allah. Sholat juga kita menjalani ibadah yang disuruh Allah. Jadi boleh self reward, boleh, tapi jangan setiap hari. Nah, nanti Bunda bakalan spill sama teman-teman takjilan apa aja yang kita siapin untuk pesantren kilat ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya Bunda lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Ditunggu komen-komen terbaiknya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.